Halo, sobat ngobras. Apa kabar semua? Aman? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan Allah berkahi. Oke, hari ini kita ada di edisi berapa nih ya? Coba kita lihat dulu. Oke. 380, wow. Angka cantik, angka cantik. 380 ketemu dengan OKOC Ina Makmur atau singkatannya OKOC Inam. Ngobraser, sobat ngobraser. Iya betul. Ini pakai Android. Tadi saya udah coba pakai iPhone khusus buat akun Instagram saya, nggak bisa undang orang. Saya udah lapor, tapi kalau pakai yang lain bisa loh, pakai akun saya yang lain di iPhone. Saya udah coba lebih dari satu iPhone. Raiso. Oke. Kita sambil nunggu kita ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ada komentar dari V Jambi @vv_wati i-nya 2. Apa menurut Pak Indra lebih baik mana, menabung di celengan atau di bank? Apakah riba walaupun kita nabung di bank syariah, walau bahasa bunganya bagi hasil? Minta pendapat Pak Indra ya. Saya pribadi ini bukan endorse atau mempromosikan bank tertentu ya, tetapi saya dari 2000 udah 20 tahun saya pakai. Dulu Bank Syariah Mandiri, sekarang Bank Syariah Indonesia. Mereka produknya sudah di-approve oleh DSN. Approve itu apa? Disahkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi mereka jauh lebih ahli dari saya mengenai ini. Jadi kalau mereka sudah mensahkan, saya ikuti pendapat ahlinya. Gitu. Jadi walaupun di sini V bilang bagi hasil ngikutin konvensional, tapi menurut saya ada perbedaannya. Karena saya udah pernah mengalami langsung melakukan pembiayaan dari bank syariah. Dibanding dengan bank konven, bank syariah jauh lebih islami ternyata. Jadi kalau seseorang itu mengalami kesulitan bayar atau usahanya lagi tidak sesuai dengan rencana, itu mereka justru menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi yang terus nagih dan nggak mau tahu gitu ya. Dan pada saatnya kita melakukan pelunasan pembiayaan lebih cepat, segala sesuatu yang ke depan bagi hasilnya itu dihilangkan. Jadi menurut saya berbeda. Oke, mudah-mudahan membantu ya. Kalau nabung buat haji misalnya, itu juga ada tabungan haji. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah. Thank you pertanyaannya. Nah, karena ini di Android itu tidak bisa menayangkan seperti di iPhone Instagramnya latar belakang ya. Tapi bisa pakai filter yang seperti ini. Coba kita lihat filternya masih tajam nggak ya videonya ya. Satria, halo juga. Tas belanja nyaman, siap bergabung. AKN snack mantap. Oke, terus
Jeng jeng. Ini dari salah satu komunitas, kelihatan nggak nih? Mereka mengeluarkan buku ini. Ini bukunya dummy ya. Dummy itu apa ya? Contoh. Buku contoh. Mereka bulan depan mudah-mudahan merilis atau menerbitkan buku ini. Ya. Jadi ini bukunya adalah diambil dari beberapa episode 332 sampai 354 dari acara ini. Oke. Nah, begitu udah terbit nanti saya kasih tahu bagaimana bisa belinya dan seterusnya. Ini diterbitkan bukan oleh saya ya. Diterbitkannya oleh salah satu komunitas OKOC Forever di Bandung. Terus saya pernah ngobrol sama Umi Alea yang punya percetakan Future Business Machine Solusindo, dan dia punya komunitas Juragan Artikel ya, jadi yang nulis ini betul-betul komunitas, itu terus dia yang final edit ya. Ini upaya hasil kreasinya Umi Alea beserta komunitasnya yang difasilitasi oleh OKOC Forever Bandung. Ini satu buku ya. Nantikan tanggal terbitnya. Nah, yang kedua, hari ini saya baru dapat nih. Ini buku ini adalah tulisan yang dimodifikasi, tulisan disertasi. Judulnya adalah Readiness for Change. Ya, disertasi saya waktu kuliah hampir 10 tahun lalu, lulus. Terus ini dijadikan sebuah buku yang gak terlalu tebal, tapi ini bahasanya bahasa akademis ya. Jadi cocoknya buat teman-teman akademisi. Belum jadi bahasa umum. Mungkin satu waktu ada yang tertarik untuk konversi jadi bahasa umum, silahkan. Kalau ini yang terbitin adalah Laditri Karya. Laditri Karya adalah mahasiswa dampingan saya di program ENVOY, Entrepreneurship Youth Development for Youth ya. Jadi beasiswa kewirausahaan untuk para mahasiswa. Dia yang menerbitkan ini. Dan saya surprise banget, nerbitin ini itu harganya menurut saya sih terjangkau banget ya. Karena dia, ini saya bilang, saya mau cetak 20 aja. Dia bilang bisa, dan harganya sangat-sangat terjangkau. Siapa aja sekarang bisa nerbitin buku. Dan kalau udah dalam bentuk PDF, ini bisa dipublikasi di manapun juga. Ini udah tersedia buku ini, yang mau punya dan saya tanda tangan, tinggal DM aja ke saya atau ke Winnie ya. Situ Bondo hadir. Soy Kitchen. Siapa lagi nih? Moser, wah mau. Wah, yang mau yang mana nih? Ada 2 nih. Tuh. Yang buku ngobras atau buku akademik Readiness for Change atau kesiapan untuk berubah. Ini bukunya ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau ini bahasa Indonesia. Oke. Mudah-mudahan Mozair masuk di episode ini nih. Coba ya, cek episodenya 332 sampai 354. Cek di Instagram saya. Ponoroga hadir, waalaikumsalam. Yudi Arjuna Kaus. Satria, Pak Indra setujukah kalau perusahaan yang
line bisnisnya seperti kayak KPMG tapi khusus dibentuk untuk UMKM. Setuju banget. Saya dukung 100% tuh. Waalaikumsalam Mas Agus 6617. Amin, sukses juga sama-sama. Agung Rusdiawan, main-main ke Kota Batu Malang, Prof. Saya pernah sebulan di Kota Batu tahun lalu karena isoman di salah satu villa milik teman. Mas Agung kalau mau tinggal DM aja, nanti saya kasih ke Winnie. Emang suara saya nggak ada ya? Sok cek. Pejalan sunyi. Reading for France. Apa iki? Nurul Fajriah 74, kok nggak ada suaranya. Bagi bukunya dong Prof, buat Ina Makmur. Didi Rizky. Boleh, tinggal minta ke Winnie. Paling ganti ongkos cetaknya aja. Karena bukan punya saya tuh, punya orang lain ya. Balkis Cake and Bakery hadir. Oke, sekarang kita undang Nurul Fajriah sama tas belanjaan nyaman. Oke, bismillah. Tas belanjaan. Nurul Fajriah belum request ya? Wah, kok gelap nih? Wah. Cek, bisa dengar suara saya? Bisa Prof. Bisa ya? Bisa. Oh, gambarnya nggak muncul ya? Nurul Fajriah itu pakai apa ya? Nurul Fajriah 74 kok nggak ada nih, Win? Bentar. Agus, Didi, Jalan Sunyi, Satria, Win, Nurul Fajriah belum ada. Bentar ya, saya switch dulu audionya ke sini biar lebih jelas. Sayanya lebih jelas. Bentar ya. Nggak usah deh. Saya khawatir kalau keluar dari sini malah nge-freeze lagi. Oke. Iya nih. Ini kayaknya akun Instagram saya yang ini agak-agak bermasalah nih. Nggak ada gambarnya. Saya tunggu Nurul Fajriah, mudah-mudahan nanti Nurul Fajriah ada gambarnya. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak keluar gambarnya. Kita mulai dengan perkenalan diri dulu bisa? Bisa ya? Siap Prof. Oke, silahkan. Selamat sore Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Kurniawati, domisili Kota Reok Ponorogo Prof. Hobi saya sama dengan itu dong, sama dengan sangat Mbak Putri. Iya, betul. Kebetulan saya juga pengurusnya OKOC Ina Makmur Korda Ponorogo, koordinatornya kerajinan. Masya Allah, Alhamdulillah. Koordinator kerajinan atau KRIA. Iya, betul, Prof. Oke. Hobi saya pernak-pernik, Prof. Jadi memang suka banget dengan kerajinan. Jadi usaha saya itu di bidang kerajinan tas anyam terutama. Nah, itu usaha saya itu juga berawal dari sebuah hobi. Saya suka pernak-pernik gitu, bikin sesuatu yang berhubungan dengan kerajinan. Akhirnya saya membuat suatu usaha kerajinan tas jali yang alhamdulillah sampai sekarang eksis gitu. Wah, keren banget. Mantap Mbak Ratna. Eksis. Eksis udah kayak lagu
OKOC aja. OKOC eksis. Oh. Iya, Prof. Iya. Sedikit cerita, Prof, dari usaha saya ini di saat pandemi kemarin itu. Jadi memang ada sedikit penurunan, tapi alhamdulillah justru di waktu pandemi itu usaha tas Anyam Jali itu semakin viral, Prof. Oke, oke. Jadi ibaratnya pandemi itu untuk para produsen seperti saya, produsen tas Anyam Jali itu membawa berkah sendiri. Justru penjualannya eh, mungkin agak sedikit penurunan, tapi tetap tetap apa ya istilahnya tetap standar gitu. Penurunannya tidak terlalu jauh, justru semakin ke sini ini semakin meningkat gitu, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ya. alamin. Nah, ini Mbak Nurul udah gabung, tapi gelap juga nih. Apa Iya, ini? maaf lagi di mobil, Bapak. Prof. Oh, Kak Iya, Popo. ini eh ada saudara yang meninggal, jadi Oh, ya udah, nggak apa-apa. iya. Mau bisa dengar ini nggak suaranya Mbak Ratna nggak? Mbak Ratna. Halo, Bu. Ya ini sudah ada. Halo. Oh, Ya. pinter aja. Itu kita anggap ini siaran radio aja ya. Kita anggap siaran radio. Oh, Kak. Iya, ntar lagi. Karena suaranya ada, tapi gambarnya nggak ada. Jadi ini suara radio aja. Jadi balik lagi ke zaman era mendengarkan radio. Oke, Mbak Ratna, udah selesai atau mau diterusin perkenalannya? Oke, untuk perkenalannya, kebetulan saya ingin sedikit menceritakan tentang OKOC Ina Makmur di Ponorogo, boleh, Prof? Boleh. Ya. Jadi untuk yang di Ponorogo ini, OKOC Ina Makmur ini alhamdulillah sangat berkembang dengan pesatnya dan banyak juga peminatnya, Prof. Jadi banyak sekali teman-teman UMKM di luar sana itu yang mau bergabung dengan kita. Nah, di OKOC Ina Makmur Korda Ponorogo ini bedanya itu dari berbagai komunitas, dari berbagai UMKM itu dibagi jadi 4, Prof. Jadi 4 bidang. Jadi ada di bidang makanan minuman, ada kerajinan, ada konveksi, juga kita punya reseller sendiri. Jadi masing-masing ada koordinatornya yang saling berkolaborasi mengisi satu dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah juga kegiatannya untuk pendampingan di desa-desa atau di kecamatan-kecamatan Ponorogo kita sudah jalankan, Prof. Jadi top 7, top 7 itu insya Allah sudah kita jalankan dengan baik gitu. Nah, Alhamdulillah. sedikit promosi dari usaha saya, Prof. Boleh perkenalkan seperti ini. Jadi tas Anyam seperti ini, Prof. Nah, kayak gini. Saya di sini. Baratnya saya Bisa dipakai juga buat souvenir, buat shopping di mall, mungkin untuk yang di kota-kota. Jadi sekarang itu tas Anyam ini tidak hanya sekedar buat ke pasar, Prof. Jadi lebih fashionable, bisa dipakai dalam acara apapun. Oh ya, ya satu produk yang saya buat, jadi lebih kelihatan fashionable. Oh iya, betul. Itu. Ya, Asia Gallery. ya betul. Itu nama usaha saya, Prof. Asia Gallery. Jadi alhamdulillah juga sudah paten merek.
hilang. Ya. Kok suaranya nggak ada, Prof? Di saya gelap ya. Saya tak, Prof? Oh iya. Kalau terputus, Baratna nanti request lagi ya. Request. Jadi nanti saya iniin lagi. Oke. Sekarang perkenalan deh. Perkenalan dari Pak Nurul. Iya, Prof. Monggo perkenalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul. Biasa Wow. dipanggil Bu Nurul. Umur saya 48 tahun. Oh, masih muda. Ih, Masih muda. Prof. Udah tua, Prof. Saya lebih tahu dari Domisili saya saat ini tinggal di pesisir, Prof. Jadi banyak ikan. Sekolah saya terakhir SMA. SMA aja, Prof. Soalnya mau kuliah nggak ada uang. Dari kecil saya melanglang buana. Setelah bapak saya meninggal, SMP saya di Jember 2 tahun. Terus SMA saya di Banyuwangi, terus balik lagi ke Pamekasan. Jadi saya termasuk OEI 6 Pamekasan. Gitu, Prof. Kalau hobi saya sih senang nyanyi, Prof. Tapi nyanyi Nah, di kamar mandi. kalau di sini gimana? Mau nggak nyanyi? Ya, di sini Nyawer tak, Prof? Bisa nyawer tak, Prof? Mau. Kalau nyawer saya kirim nomor rekening ya, Prof. Siap, Prof. Nah, Konsultasi. kegiatan saya saat ini saya guru PAUD di desa saya. Selain UMKM, juga saya bergerak di Duta Donasi Kacamata, Prof, MGI, juga di travel umroh. Selain itu saya sering membantu desa, ikut kegiatan di Karang Taruna juga. Nah, yang produk saya sekarang ini, Prof, sambal, bermacam-macam sambal, sambal cumi, sambal udang. Sebentar saya bawa, Prof. Sambal cumi, sambal udang, sambal tongkol. Juga keripik ikan bloso. Terus itu, Prof, ramba ikan. Kalau ramba ikannya saya nggak bisa goreng sama ikan blosonya soalnya dari kemarin hujan, Prof. Ini mentahnya, Prof. Tunggu, saya lagi lihat nih. Iya, kulitnya ini. Ini kulit ikan, Prof. Ikan fugu. Lalu, Jadi ya, harus dijemur dulu, Prof. Dijemur dulu baru bisa digoreng. Oh gitu. Iya. Nah, ini sambalnya yang saya produksi, Prof. Tunggu. Di sini ada gambarnya nggak di IG-nya Mbak? Ada di IG saya kemarin saya tadi sih saya yang post. Oh, bentuknya apa? Postnya? Story atau feed? Enggak di bukan di story di itu. Coba lihat nih ya. Nih lihat nih. Nih, yang mana yang postnya saya ini? pegang itu produk, Prof. Yang terakhir saya post. Yang ini? Bukan. Bentar. Itu kan donasi kacamata, Ini. Prof. Ini. Ya, itu yang cantik itu, Prof. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Cantik, Prof. Anak saya 4, cowok semua. Saya cantik sendiri kan, Prof. Coba, saya gedein dulu. Supaya kelihatan. Nah, ini dia. Betul, ya, itu kan ada. Bener kan, Prof? Cantik, Prof.
Masya Allah, Masya Allah. Jagoan Ini semua lagi sambal. anak-anak. Iya, cowok semua. Tinggal sama saya 3. Sama budenya 1. Ini sambalnya. Tapi alhamdulillah, Prof. Pas waktu ada kurasinya dari OKOC juga, saya dikasih saran, Prof. Ini namanya cengi ngokos. Terus Apa namanya? cengi ngokos. Itu susah Cengi banget saya. ngokos. Training Makanya, apa? iya, cengi itu sambal. Makanya saya dikasih saran untuk merubah nama ini, Prof. Waktu ada kurasi, katanya disuruh kasih nama yang bisa, yang orang-orang luar daerah juga tahu. Jadi saya kasih nama sambal, nanti saya rubah stikernya, Prof. Gitu. Iya Alhamdulillah. betul betul. Iya, iya, betul banget, Ke- Prof. Kecuali mau jualannya hanya di Di, Pamekasan. ya betul, Prof. Awal saya memproduksi ini setelah menikah, Prof. Saya tinggal di kota. Tetangga saya kan jauh dari pantai. Saya berpikir untuk membantu perekonomian keluarga, saya harus jualan. Nah, waktu itu saya gini mikir, Prof. Apa ya yang ada yang bisa dijual di daerah saya, di tempat saya tinggal di kota. Jadi saya memilih ikan yang ada di tempat asal saya, di pesisir. Jadi ikan kering sama saya digoreng pakai tepung, saya kemas. Itu namanya keripik ikan blusu. Dan kulit ramba ini ikan fugu dikuliti. Saya membeli ininya, Prof. Ikan fugunya saya nggak ikut itu. Jadi ini digoreng pakai tepung juga. Ikan bungu itu yang bisa bunder itu ya, gemuk itu ya. Iya, iya, ikan itu. Kayak ikan buntal itu, Prof. Itu yang beracun itu kan? Bukan dong, kalau beracun nggak mungkin kita makan. Masa kita mau membunuh konsumen? Enggak, kalau kalau ikan buntal itu dia kalau salah motong jadi racun. Ada sih, tapi nelayan-nelayan sudah pada tahu mana yang beracun dan mana yang tidak. Oh, oke oke. Lanjut Bu. Iya, eh, ini Prof. Ada pertanyaan dikit dari saya, Prof. Banyak juga Sebenarnya boleh. waktunya jenengan, Prof. Gini, saya kan sering bergerak di Karang Taruna, Prof. Di daerah saya itu SDM-nya banyak lah, gitu. Saya ingin gimana ya caranya supaya remaja-remaja sana ikut berwirausaha di waktu luang mereka. Itu gimana? Supaya merubah mindset mereka biar nggak malas-malasan, Prof. Gitu loh. Saya juga bergerak di PKK, Prof. Saya membuat sambal ini ada nama PKK juga, lain mereknya sambal Bibi. Alhamdulillah, kepala desa di desa saya di Berantah Pesisir itu kepala desanya mendukung banget, Prof. Alhamdulillah di kabupaten juga sudah dikenal sambal Bibi. Oh, tadi pakai Didi ya? Pakai nama Bibi, Didi ya? Bibi, Oh, Vivi. Bibi, Kirain Didi. Bibi. Tapi ini punya saya bukan nama Bibi. Ini punya saya sendiri yang pribadi. Yang Bibi saya produksi sama anggota PKK. Oke, oke. Ya itu aja, Prof. Pertanyaan dari saya, Prof. Itu Bagaimana merubah mindset remaja-remaja supaya bisa berwirausaha selain belajar gitu, Prof. sebelum saya jawab itu silakan promosi dulu loh. Promosi Oh, harga oh terus iya. tadi yang Sambal. penting itu dulu. Ya, Utama dulu promosi. oke, siap. Sambal saya ini, Prof. Saya jual 20 ribu dari saya. Kapan hari itu?
sampai Batam juga. Kalau di Batam, alhamdulillah dijual 25 di sana, Prof. Batam, Jakarta, Tangerang, kapan hari juga ke Banyuwangi, Surabaya, Malang. Saya Oh, menjualnya melalui live, melalui IG, terus itu WA, FB juga. IG-nya apa? Ya, yang ini. Oh, kalau saya boleh saran, Ya, IG-nya harus namain digantikan, Prof. namain sambelnya yang Oke, dijual. siap, Prof. Mau Jadi hubungi lagi. bukan nama Nama saya. Nurul Fajriah, iya, tapi nama Sip. sambelnya. Iya, itu IG itu saya buat sebelum saya produksi. Oh Gitu, iya, Prof. tapi nggak apa-apa. Ganti ganti ininya bisa kok, ganti namanya bisa kok. Oh, siap, Prof. Siap, Prof. Hmm. Eh, kalau yang keripik ikan bloso saya jual 20 juga, Prof. Rata semuanya 20. 20.000. Kayak iso mlebu. Apa sih nggak iso mlebu? Remote dari sana sih kan gantian. Mbak Ratna ya? Ya, Mbak Ratna, Mbak Iya. Ratna, Mbak Ratna masih di sini. iya. Loh, dari tadi kok diem aja? Iya, itu kan radio, Prof. Saya pikir terputus ya. Ini kedengaran toh Prof suara saya? Loh iya, dari tadi kedengeran dari Ponorogo. Iya ya Prof. Maaf. Saya kira gantian begitu. Oh iya ya, nggak apa-apa. Sekarang gantian aja. Ya, wes. Tak pikir terputus. Oh ya. Bunda, selamat sore Oke, Bu. Selamat sore. Oke. ayo Ya, lanjut. Aduh, mohon maaf. Promosi di ya, berbagai macam kota. iya. Alhamdulillah untuk usaha saya ini, produk saya ini itu sudah sampai ke luar pulau dan kemarin itu ada juga reseller yang membawa produk saya ini sampai ke Australia, Prof. Masya Untuk Allah. di sana. Ya. Jadi sebelum eh, waktu dulu itu Prof, ketika saya mengawali usaha ini dan itu kebetulan juga kalau sebelum di pandemi itu memang sudah. Nah, setelah pandemi karena semua aktivitas itu harus otomatis berkurang ya istilahnya karena pertemuan, karena istilahnya pasar atau kegiatan-kegiatan itu dikurangi intensitasnya, itu saya jadi sedikit berpikir ini nanti usaha saya ini kelanjutannya seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya posting-posting ke online kan karena untuk yang pemasarannya secara offline otomatis kita dibatasi untuk ketemu dengan orang banyak ya Prof. Jadi saya coba masuk ke online, saya promokan produk saya ini lewat WA. Siaran Itu, langsung itu banyak sekali yang untuk membeli produk saya. Jadi tanya-tanya dulu gimana harganya. Nah, kebetulan saya sendiri kan produsennya, Prof, bukan reseller. Jadi untuk harga jauh di bawah reseller. Makanya alhamdulillahnya itu juga banyak juga konsumen yang tertarik akhirnya membeli dan sampai sekarang jadi langganan. Dan, Piro regane piro? ya, tas saya ini ada 3, Prof. Ada 3 macam bahan. Bahan untuk membuat bahan produknya itu ada 3 macam dengan karakteristik berbeda. Jadi ada bahan jali. Jali itu sifatnya lentur, warnanya itu cerah-cerah, awet tahan lama. Yang kedua itu ada bahan kaca itu yang biasa Prof mungkin tahu itu yang biasa untuk di pasaran, yang dijual di pasaran seperti itu.
itu memang harganya lebih murah karena bahan bakunya juga lebih murah, proses pembuatannya juga lebih mudah dibandingkan dengan jali. Jadi untuk harga jualnya pun lebih murah untuk yang kaca. Yang ketiga itu bahan dari emboss, Prof. Jadi karakteristiknya itu kalau untuk emboss itu agak kaku, warnanya itu tidak bisa gilap, jadi agak burem-burem gitu. Tapi dia kuat dibandingkan dengan yang kaca. Jadi untuk yang mengangkat berat-berat, beban berat itu untuk yang emboss itu lebih kuat gitu, Pak. Nah, untuk produk saya ini kisaran harganya itu antara 8.500 sampai yang tertinggi itu ada yang 150 tergantung ukuran sama bahan juga bentuknya, Prof. Jadi kalau yang di Instagram saya tadi karena sudah dikombinasikan dengan bahan kulit sintetis, jadi harganya memang agak mahal. Jadi kalau yang di Instagram yang Prof tunjukkan tadi itu harganya 150, Prof, kalau yang itu. Kalau yang hijau seperti yang tadi saya tunjukkan seperti ini, Prof. Nah, ini ada pom-pomnya ini, Prof. Ini sama pom-pom harganya 45. Nggih? Nggih, Prof. Suaranya nggak dengar, Prof. Suaranya dengar, tapi nggak kelihatan, Mbak Ratna. Oke, ini pun Gelap, tetap gelap. Bentar, warna hijau ya? iya, betul. Yang mana nih? Yang mana? Oh, kalau di situ belum diupload, Prof. Belum diupload di situ. Iya. Jadi emang gini, Prof, kendalanya saya itu memang di admin untuk yang pemasaran online itu yang masuk. Kebetulan Instagram sama Facebook saya kemarin juga habis keblokir kena ini, Prof, dibajak orang, jadinya hilang semua itu gambarnya. Iya. Yang hilang. Jadi saya memang harus upload lagi setelah ini gitu, Prof. Nah, kalau yang hijau tadi itu harganya 45.000, Prof. Kalau yang ini harganya nih? Nah, kalau itu lebih murah lagi, Prof. Itu ukurannya lebih kecil, biasa buat ke pesta. Nah, itu harganya 30.000, Prof. 30.000. Tadi ada 8.500 itu apa? Yang harga 5.000 itu ukurannya kecil. Di sini saya ada di luar, Prof. Tapi ukurannya kecil seperti ini, cuma bahannya bukan jali. Kalau ini bahannya jali ya, Prof. Gilap-gilap ini. Kalau yang 8,5 itu biasa buat souvenir, bahannya dari kaca, Prof. Kalau Nah, ini apa nih? itu sudah saya kombinasi, jadi bisa buat jalan-jalan, Prof. Pakai handle panjang. Bukaannya anak muda, itu harganya 95.000, Prof. Terus kemarin juga tempat tisu anyam. Nah, ini tempat tisu, Prof. Juga bahannya juga emboss yang tipis seperti ini. Dipesan kantor-kantor seperti itu, katanya biar lebih estetik kan, Prof, katanya. Oke. Okay. Nah, ya, gimana? DM semua. Gimana? Ya, ada yang udah ready dari di komentar gitu. Oke, siap, Prof. Ya. Nurul juga, Nurul taruh nomor teleponnya juga supaya kamu pesan. Ya, siap. Oh ya, Prof. Saya ada sedikit pertanyaan, Prof. Boleh? Boleh, nanti saya jawabnya di pertanyaannya. Ya. Jadi gini, Prof. Nggih. Tas anyam jali ini dibuat murni dengan tangan tanpa mesin. Nah,
Itu kita sebagai produsen kadang kalau pesanan banyak itu Prof, itu kita kewalahan karena di sini itu memang mencari pengrajin. Pengrajin itu susah ibaratnya kalau pengrajin sekarang itu yang ada itu usianya sudah tua-tua, otomatis produktivitas kerjanya juga tidak seperti anak muda. Nah, kalau kita itu cari yang muda-muda, Prof, itu kebanyakan katanya males gitu untuk bikin tasnya. Lah, ini mungkin ada sedikit saran dari Prof Indra Uno, bagaimana untuk biar anak-anak muda ini tertarik untuk bisa membuat tas anyam ini. Jadi nanti ke depannya juga ada generasi penerusnya. Karena tas anyam ini juga ramah lingkungan, Prof. Bahan bakunya dibuat dari daur ulang limbah plastik. Seperti itu. Jadi apabila nanti dalam proses pembuatannya itu ada bahan-bahan yang sisa-sisa itu bisa dikumpulkan dan diolah lagi menjadi bahan baku kembali, Prof. Ini Oke, pertanyaannya ini dengan Bu Nurul nih. iya, sama, Prof. Ini janjian ya sebelum ini? Iya, Prof. Udah janjian nanya yang sama ya? Kebetulan gitu. Oke, saya udah itu aja ya. Suara saya kedengeran, Mbak Ratna. Siap kedengaran, Prof. Jadi anak muda, anak muda itu yang ngajak harus anak muda lagi, Bu. Anak muda yang ngajak harus anak muda lagi. Jadi buat Nurul dan Ratna itu tugasnya cuma satu sekarang, mencari dan merekrut satu orang aja, anak muda yang dia punya passion atau ketertarikan kerajinan atau di makanan produk laut. Tugasnya itu. Kalau misalnya mau lebih mudah, gabung komunitas lain yang khusus anak muda. Oh, oke, oke. Khusus mereka punya usaha, mulai usaha apapun juga. Mengajak anak muda itu yang harus anak muda, bukan berarti anak muda itu usia aja ya, tapi cara bicaranya juga seperti mereka. Jadi boleh nggak Mbak Ratna atau Iya, Bu Nurul mengajak? Boleh, tetapi harus versi mudanya Mbak Ratna dan Bu Nurul. oh Gimana? iya. Nah, tuh. Jangan sekarang ya, Prof ya. Iya. Ya, Jadi siap-siap bisa dicoba tuh. jadi dasarnya sederhana. Kalau di Al-Quran itu sampailah dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau kaumnya muda, ya muda berarti juga pakai bahasa muda. Kalau yang ngajaknya udah umur 48 gimana caranya coba? Cakep, Prof. Iya. Bisa dicoba Ya, konsepnya, Prof, nanti, Prof. ya nanti sama
komunitas. Nah, kalau kepengen kurikulumnya atau pelajarannya itu kita udah punya di Indonesia karena kita mengajarkan kewirausahaan kepada SMK. Jadi usia 16, 17, 15 gitu. Jadi tinggal di copy aja. Kurikulumnya tinggal di copy aja. Nama kurikulumnya sama juga 7 tahap OKOC menuju PRI. Siap, Prof. Nah, ini kita masih ada waktu kira-kira 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ini tanya nih, Bu Nurul dan Baratna. Ada nggak cerita-cerita dalam berusaha yang rasanya seperti jamu ceritanya? Supaya di sini bisa belajar hikmahnya. Silakan. Kalau saya dalam usaha itu sudah merasakan pahit manisnya. Jamunya sudah, jusnya juga sudah, Prof. Mbak Ratna, ini aku kasih kesempatan ke Bu Nurul dulu ya. Oh, siap. Udah ketemu. Mungkin bacaan doanya kali berbeda. Oh, iya. Mungkin ketukar kali. Nah, jadi wah, udah kebayang ya. Udah kebayang ini. Panas. Uh, uh, langsung, langsung alamat dikirim. Sekarang juga. Oke, Bu Nurul. Silakan Mbak Ratna. Ya, kalau saya dalam usaha itu pernah juga merasakan pahit, Dok. Tapi memang dalam usaha itu apapun resikonya itu harus kita hadapi. Tidak ada yang dalam usaha itu mulus terus tidak ada, Dok. Jadi mungkin ada kadang kita harus lewati jalannya itu ibaratnya kalau orang Jawa bilang gedongan itu kan.
itu pasti. Tapi memang harus dijalani. Karena pada suatu ketika dosen pesanan lumayan banyak gitu, secara tiba-tiba setelah pesanan itu kita kerjakan di tengah jalan dia membatalkan job pesanan. Nah, karena seperti itu. Tapi saya tidak terus menganggap ini sebagai kerugian, saya tetap berusaha. Akhirnya saya kan juga kolaborasi dengan banyak teman. Nah, kebetulan juga teman ada pesanan juga yang ada kekurangan, kita bisa saling melengkapi. Jadi alhamdulillah kerugian seperti itu, permasalahan itu sampai saat ini masih bisa teratasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada satu buyer aja ya, satu pembeli aja. Iya, iya. Nah, ini juga ada sedikit mungkin buat teman-teman, Prof. Boleh? Boleh, silakan. Jadi, buat teman-teman yang belum memulai usaha, mulailah usaha itu dari sebuah hobi. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. Kerja keras yang ikhlas tidak membuat kecewa apapun hasil akhirnya. Lakukan semua hal dengan keyakinan. Yang terpenting, jangan berhenti berusaha. Walaupun pernah gagal, bangkit kembali dengan doa, usaha, dan yang paling penting, Dok, Prof, selalu bersyukur. Masya Allah, itu keren banget itu, padat, singkat, lengkap. Kalau boleh ditulis di bawah. Siap. Oke. Nah, di sini kita punya waktu beberapa menit lagi. Oh, ada Mbak Dini nih. Mbak Dini dari OKOC Forever Depok. Biasanya komentar nih, Dini. Oke. Wih, ada Coach Daru. Masya Allah, kita lagi podcast nih. Podcast karena munculnya cuma tampang saya aja. Yang lainnya cuma suara. Oke, terakhir dari Bu Nurul. Habis itu Mbak Ratna. Bu Nurul dulu. Bu Nurul, ada nggak kalimat penutup buat teman-teman yang mantau dan juga mendengarkan rekamannya nanti, insya Allah. Silakan, Bu Nurul. Bu Nurul. Cek, Bu Ratna. Ya. Bu Nurul masih ada? Bu Nurul menghilang. Menghilang kemana ini Bu Nurul? Oh, udah pas azan. Kalau gitu dari Bu Ratna aja. Ya. Saya sedikit yang tadi ya, Dok. Ya. Kata terakhir dari saya ya, Dok. Ya, Prof. Maaf. Ojo terakhir, tapi penutup. Oh, siap-siap. Ya. Buat teman-teman, mulailah usaha dari sebuah hobi. Sukses adalah sebuah perjalanan. Kerja keras yang ikhlas tidak akan membuat kecewa apapun hasilnya. Lakukan semua hal dengan keyakinan. Yang terpenting jangan berhenti berusaha walaupun pernah gagal. Bangkit kembali dengan doa, usaha, dan tak lupa kita bersyukur. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Jangan lupa bersyukur. Ke HP-nya. Kadang-kadang suka ada masuk. Udah itu terus yang panggil speaker, jadi suaranya cuma di kuping aja. Ya. Kedengaran enggak Prof tadi suara saya? Lantang. Bener, kalau misalnya ada kalimat penutup.
Ya wes, karena sudah azan di daerah timur, di Pamekasan, dan mungkin Ponorogo bentar lagi. Saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama, Prof. Terima kasih banyak. Matur suwun. Matur suwun sangat, Prof. Oke. Bu Nurul coba ngomong aja, bicara. Katanya nggak ada suara nih. Gak ono suara nih katanya. Gak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada acara boleh pesen hampersnya ke saya, Prof. Siap, terima kasih atas informasinya. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau Bu Ratna bisa matiin. Siap. Di yang atas. Iya. Gitu. Coba saya mau apa lagi? Coba Bu Nurul bicara aja. Bicara aja. Coba Bu Nurul bicara aja. Bisa nggak kedengaran oleh saya? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Ini akun @Indra_Uno ini live-nya agak bermasalah nih. Ini saya pindah dari iPhone ke Android. Di Android bisa undang, tetapi terkadang gambarnya nggak muncul. Kalau di iPhone, akun ini ya, itu malah sama sekali nggak bisa undang orang live. Jadi saya lagi mikirin nih, mungkin ada alternatif lain untuk live, cara alternatif lain. Kalau ada pemikiran lain, diterima masukannya ya, di DM aja. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Oh, oke. Saya hapus. Oke. Satu lagi. Nurul. Iya nih. Instagramnya nggak responsif. Oke deh. Kita harus cari jalan keluar lain. Thank you.